Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Gereja di Filipi adalah komunitas Yesus pertama yang dimulai oleh Paulus di Eropa Timur. Dan kisah itu diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Filipi adalah sebuah koloni Romawi di Makedonia kuno. Tempat itu penuh dengan tentara pensiunan dan dikenal karena nasionalisme patriotiknya. Di sanalah Paulus menghadapi perlawanan saat dia mengabarkan Yesus sebagai Raja sejati dunia. Setelah Paulus pindah dari sana, mereka yang menjadi pengikut Yesus terus mengalami perlawanan dan bahkan penganiayaan. Namun mereka tetap menjadi komunitas yang hidup, setia kepada jalan Yesus. Paulus mengirim surat ini dari salah satu dari sekian banyak pemenjaraan yang dia alami. Dan untuk alasan yang sangat praktis, jemaat Filipi mengutus salah satu anggota mereka, Epafroditus, untuk memberikan persembahan kasih kepada Paulus untuk membantunya di penjara. Paulus mengirim surat ini kepada Epafroditus sebagai ungkapan terima kasih dan untuk melakukan lebih banyak lagi. Perancangan surat ini tidak mengembangkan hanya satu gagasan dari awal sampai akhir, seperti banyak surat Paulus lainnya. Sebaliknya, Paulus telah menyusun serangkaian renungan esai pendek atau gambaran-gambaran pendek. Dan semuanya berputar mengelilingi inti dalam surat ini yang merupakan sebuah puisi di pasal 2. Secara artistik, hal ini menceritakan kembali kisah inkarnasi, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pengagungan Mesias. Kemudian di setiap gambaran pendek ini, Paulus mengambil kata-kata kunci atau gagasan dari puisi itu untuk menunjukkan bagaimana hidup sebagai orang Kristen berarti melihat kisah kita sendiri sebagai cerminan hidup dari kisah Yesus. Jadi Paulus membuka surat itu dengan doa syukur dan dia bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan hati orang Filipi, atas kesetiaan mereka, dan dia mengungkapkan keyakinannya bahwa karya yang mengubah hidup yang telah dimulai Allah di dalam diri mereka akan berlanjut ke dalam ungkapan kesetiaan dan kasih yang lebih besar dan indah. Paulus kemudian berfokus pada kekhawatiran mereka saat itu, yaitu statusnya di penjara. Berada di penjara Romawi sangat tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya, ternyata ini menjadi hal yang baik untuk memajukan kabar baik tentang Yesus. Jadi semua penjaga Romawi, semua petugas administrasi tahu bahwa Paulus dipenjara karena memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Dan pemenjaraannya telah mengilhami rasa percaya diri bagi orang-orang Kristen lainnya untuk berbicara tentang Yesus dengan lebih terbuka. Paulus optimis dia akan dibebaskan dari penjara, tapi kemungkinan dia bisa dihukum mati. Dan saat dia merenungkannya, hal itu sebenarnya tidak terlalu buruk juga. Karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, hidupnya di masa sekarang dan di masa depan ditentukan oleh kehidupan dan kasih Yesus untuknya. Jadi jika dia dihukum mati, itu artinya dia akan berada bersama Yesus. Dan itu adalah hal yang hebat baginya. Dan jika dia dibebaskan, itu artinya dia bisa terus bekerja untuk membentuk lebih banyak komunitas Yesus yang akan lebih baik bagi orang lain. Jadi, itulah yang dia harapkan. Nah, perhatikan jalan pikiran Paulus di sini. Mati bagi Yesus bukanlah pengorbanan sejati bagi Paulus. Sebaliknya, tetap hidup demi melayani orang lainlah yang merupakan pengorbanan baginya. Dan itulah cara Paulus untuk ikut serta dalam kisah Yesus, menderita untuk lebih mengasihi orang lain daripada dirinya sendiri. Paulus kemudian beralih ke jemaat Filipi dan dia mendesak mereka untuk ikut serta dalam teladan Yesus dengan mengambil pola pikir yang sama. Dia berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi orang-orang Kristen di Filipi hidup dalam sarang patriotisme Romawi. Tapi cara hidup mereka harus dibentuk oleh seorang raja lain, Yesus. Dan ini mungkin mengakibatkan penganiayaan. Tetapi mereka tidak perlu takut. Sebab penderitaan karena dikaitkan dengan Yesus adalah cara untuk menghayati kisah Yesus sendiri yang membawa Paulus ke dalam puisi besar di pasal 2. Puisi ini kaya dengan gema teks perjanjian lama, khususnya kisah tentang Adam dalam pemberontakannya dalam Kejadian 1-3, dan puisi tentang hamba yang menderita di kitab Yesaya. Puisi ini layak diingat. Ini adalah versi ringkas kisah Injil yang indah. Jadi sebelum menjadi manusia, Mesias sudah ada sebelumnya dalam keadaan kemuliaan dan kesetaraan dengan Allah. Dan tidak seperti Adam yang mencoba merebut kesetaraan dengan Allah. Sang Mesias memilih untuk tidak memanfaatkan status kesetaraannya demi keuntungan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia mengosongkan dirinya dari status apapun. Dia menjadi manusia, dia menjadi pelayan bagi semua. Dan bahkan lebih dari itu, dia membiarkan dirinya dipermalukan. Dia taat kepada Bapa dengan menghadapi kematiannya di tiang gantungan eksekusi Romawi. Tetapi,
Melalui kuasa dan anugerah Allah, kematian Mesias yang memalukan telah ditunggang-balikan melalui kebangkitan. Dan sekarang Allah telah meninggikan Yesus sebagai Raja atas semuanya, memberikan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga semua ciptaan harus mengakui bahwa Yesus Sang Mesias adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, pernyataan terakhir itu mencengangkan. Paulus mengutipnya dari Yesaya pasal 45. Ini adalah bagian di mana semua ciptaan mengakui Allah Israel sebagai Tuhan. Maksud Paulus di sini sangat jelas. Di dalam Yesus yang disalibkan dan bangkit, kita menemukan bahwa satu-satunya Allah Israel yang sejati terdiri dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan bagi Paulus, puisi ini mengungkapkan keyakinannya tentang siapa sejatinya Yesus dan lebih banyak lagi. Puisi ini menawarkan keteladanan Yesus sebagai cara hidup yang harus ditiru oleh para pengikutnya. Itulah sebabnya Paulus segera menceritakan dua kisah. Pertama, tentang Timotius, lalu Epafroditus. Karena keduanya adalah contoh orang-orang yang menghidupi kisah Yesus. Timotius adalah seperti Yesus, karena dia selalu memperhatikan kesejahteraan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dan Epafroditus, yang diutus oleh jemaat Filipi bersama dengan persembahan kasih mereka, akhirnya mempertaruhkan nyawanya untuk melayani Paulus di penjara. Dia jatuh sakit sangat parah, sehingga dia hampir mati untuk membantu Paulus. Tapi Tuhan mengasihani dia dan Paulus dengan tidak membiarkan dia kehilangan seorang teman. Maksud Paulus di sini adalah bahwa inilah jenis orang yang hidup dengan memberikan teladan dari kisah Yesus dan mereka layak mendapat sambutan. Paulus kemudian beralih kepada kisahnya sendiri sebagai contoh. Orang-orang Kristen yang telah menuntut penyunatan orang-orang Kristen non-Yahudi, ingat suratnya kepada orang-orang Galatia, orang-orang ini masih menimbulkan masalah bagi Paulus. Dan mereka terus mengingatkan Paulus akan masa lalunya sendiri saat dia menganiaya pengikut Yesus. Saat dia mencoba menunjukkan haknya di hadapan Tuhan dengan ketaatannya yang tekun terhadap hukum Taurat. Tapi seperti Yesus, Paulus telah melepaskan semua status dan hak istimewa itu. Dia sekarang menganggap semua itu sebagai sampah. Dan kata yang dia gunakan sebenarnya kurang sopan. Dia telah memberikan semuanya untuk menjadi pelayan seperti Yesus, untuk ikut serta dalam penderitaan dan pengorbanan Yesus. Dan Paulus melakukan semua ini dengan harapan bahwa kasih Yesus akan membawanya melalui kematian dan menuju ke sisi lain ke dalam kebangkitan. Jadi Paulus berkata bahwa bagi para pengikut Yesus, kewargaan sejati mereka ada di surga. Yang bagi Paulus, bukan berarti kita semua berharap untuk menjauh dari bumi dan pergi ke surga suatu hari nanti. Sebaliknya, surga adalah tempat sempurna di mana Yesus memerintah sebagai Raja. Dan dia berkata bahwa kita dengan penuh semangat menantikan juru selamat kerajaan kita untuk datang dari sana dan kembali ke sini untuk membawa kerajaan keadilan yang menyembuhkan dan kasih yang mengubahkan, untuk membawa sebuah ciptaan baru. Paulus kemudian menantang jemaat di Filipi agar tetap tinggal di dalam kisah Yesus. Dia pertama-tama menyebut dua pemimpin wanita terkemuka di gereja yang bekerja sama dengan Paulus, dan mereka berada dalam semacam konflik. Sehingga Paulus menasehati mereka untuk mengikuti teladan kerendahan hati Yesus untuk didamaikan dan disatukan. Paulus kemudian mendesak jemaat di Filipi untuk tidak menyerah pada ketakutan, namun terlepas dari penganiayaan mereka, untuk melampiaskan semua emosi dan kebutuhan mereka kepada Tuhan yang akan memberi mereka kedamaian. Dan kedamaian itu, kata Paulus, datang dengan memusatkan pikiran kita pada hal yang baik, benar, dan indah. Selalu ada sesuatu yang membuat kita mengeluh. Tetapi seorang pengikut Yesus tahu bahwa semua kehidupan adalah anugerah dan dapat memilih untuk melihat keindahan dan kasih karunia dalam situasi kehidupan apapun, yang membawa Paulus sampai pada kesimpulannya. Dia sekali lagi berterima kasih kepada jemaat di Filipi atas persembahan kasih mereka. Dan dia ingin mereka tahu bahwa pemenjaraannya, bahwa masa kemiskinannya bukanlah merupakan kesulitan baginya. Pemenjaraan dan kemiskinan itu benar-benar menjadi guru terbesar Paulus, menunjukkan kepadanya bahwa tidak peduli situasi apapun, Paulus telah belajar rahasia kepuasan, yang adalah kebergantungan pada satu-satunya pribadi yang menguatkan dia. Paulus telah melihat penderitaannya sendiri sebagai sebuah partisipasi dalam kisah Yesus. Surat kepada jemaat di Filipi memberi kita sebuah jendela yang unik ke dalam hati dan pikiran Paulus sendiri. Dia melihat seluruh hidupnya sebagai sebuah pemunculan kembali kisah Yesus. Dan kita dapat merasakan dalam surat ini hubungan dekatnya dengan Yesus. Kesadarannya bahwa kasih dan kehadiran Yesus lebih dekat daripada hidupnya sendiri.
Dan itulah yang memberinya harapan dan kerendahan hati di saat-saat paling gelap. Jadi, Paulus menunjukkan kepada kita bahwa mengenal Yesus selalu merupakan pertemuan pribadi yang mendalam, yang mengubahkan. Dan Paulus mengundang orang-orang untuk mengikuti Yesus yang seperti ini. Dan itulah isi surat Paulus kepada jemaat di Filipi.